Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas Palembang yang beranggotakan Winda Mita Mandela dan Hizkia Romali Situmorang. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kami yang berjudul Katabolisme Glukosa. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik dalam materi katabolisme. Teori: katabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran, penguraian, atau pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Penguraian molekul ini menghasilkan atau melepaskan energi atau ATP yang digunakan organisme untuk bereaksi. Salah satu molekul kompleks yang dapat diuraikan dalam reaksi katabolisme ini adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu biomolekul makhluk hidup yang tersusun atas monomer sakarida. Salah satu penyusun karbohidrat adalah glukosa. Reaksi katabolisme glukosa terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga siklus Krebs, dan yang terakhir sistem transport elektron. Adapun sampel yang kami gunakan, yang pertama yaitu ubi jalar, yang kedua kentang, dan yang ketiga roti. Prosedur proyek: 1. Pelajari dan pahami materi mengenai katabolisme karbohidrat. 2. Makanan yang memiliki karbohidrat dan berikanlah penjelasannya. Ketiga, editlah rekaman tersebut semenarik mungkin. Salah satu sumber makanan yang mengandung karbohidrat yaitu pemisahan ubi jalar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram ubi jalar kuning mengandung karbohidrat sebanyak 25,1%. Kandungan karbohidrat dalam ubi jalar menurut Mei 2011 terdiri atas 46,2% gula, 22,4% hemisolusa, 3,6% selulosa, 2,7% dan pektin sebanyak 0,47%. Jenis makanan yang mengandung karbohidrat berikutnya adalah kentang. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram kentang mengandung 13,5% karbohidrat. Menurut Dr. Halamon Hutalagum, jenis karbohidrat yang ada dalam kentang dalam bentuk pati dan gula sederhana. Jenis makanan berikutnya yang mengandung karbohidrat salah satunya adalah roti tawar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, setiap 100 gram roti tawar mengandung karbohidrat sebanyak 49 gram. Menurut Biodrop 2009, kandungan pati pada karbohidrat roti tawar sebanyak 20-30%, amilosa dan 70-80% amilopektin. Untuk mengetahui kandungan karbohidrat yang ada pada sumber bahan makanan, kita dapat melakukan berbagai macam analisis atau uji sampel bahan makanan tersebut seperti uji Molis, uji Selivanov, uji iodin, uji Barfoot, dan uji Benedict. Yang pertama yaitu uji Molis. Pada uji ini dapat menganalisis semua jenis karbohidrat yang ada pada bahan makanan. Yang diuji pada saat ini, bahan makanan yang mengandung karbohidrat akan menghasilkan reaksi berwarna ungu. Dalam reaksinya, gula akan bereaksi dengan alfa-nakfol dalam lingkungan asam, kemudian membentuk warna ungu pada turunan kultural. Yang kedua yaitu uji iodin. Uji iodin mengambil prinsip sifat serap molekul polisakarida yang mengandung glukosa dan membentuk heliks.
Ruang antara ini mampu menampung molekul iodin. Jika sumber bahan makanan ditetesin iodin dan menunjukkan reaksi warna biru keunguan, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Uji yang selanjutnya yaitu uji Barford. Uji ini bertujuan untuk menguji kandungan gula, pereduksi atau monosakarida dalam bahan makanan. Uji Barford mengandung koprisetat dilarutkan dengan aqueous yang ditambahkan dengan asam laktat. Pada sampel yang positif monosakarida, maka larutan reaksinya akan menimbulkan endapan pada larutannya. Ujian selanjutnya yaitu uji Seliwanov. Uji ini berguna untuk menguji kandungan kerosa dalam bahan makanan. Pengujian karbohidrat dengan metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan bahan makanan yang sudah berbentuk cairan dan reagen Seliwanov ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya tabung reaksi tersebut akan disajikan selama 30 detik. Jika muncul warna merah, maka bahan makanan tersebut mengandung karbohidrat. Yang selanjutnya yaitu uji Benedict. Uji ini bertujuan untuk mengetahui kandungan gula pereduksi. Pada bahan yang mengandung gula, pereduksi ini ditandai dengan terbentuknya larutan berwarna hijau, merah orange atau merah bata serta adanya endapan. Reagen yang digunakan pada uji Benedict ini diantaranya adalah tembaga sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Pada reaksinya gula reduksi akan mengalami oksidasi dalam larutan basa. Gula reduksi akan mengalami teumerisasi dan membentuk enediol tembaga. Tembaga dipanaskan akan menjadi tembaga oksida yang terbentuk endapan pada larutan. Terdapat bermacam-macam monosakarida penyusun karbohidrat. Berdasarkan gugus fungsionalnya, monosakarida dibagi menjadi dua, yaitu aldosa dan ketosa. Berdasarkan jumlah atom karbonnya, monosakarida dibagi menjadi 4, yaitu triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Kesimpulan, katabolisme adalah reaksi pemecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah glukosa. Reaksi katabolisme glukosa terdiri dari 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron.